Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya. Saya seorang istri yang pernah ditalak 3 oleh suami saya. Tapi hari berlalu sehingga kami akur kembali dan bahkan hamil anak kedua. Berdosakah saya Buya dan bagaimana solusinya? Baik, Masya Allah. Semoga Allah menjauhkan dari pertikaian, kemudian perceraian, dan Allah menjauhkan kita dari zina. Kadang begitulah uniknya hamba Allah. Ada suatu ketika, kurang lebih seperti itu, suami istri berantem terus. Bahkan katanya Pak, sudah tidak normal hubungan saya dengan dia. Sebulan saya tidak pernah hubungan suami istri, 2 bulan dan sebagainya. Akhirnya Pak, cerai. Setelah cerai, hubungan. Berarti kan gila dia. Waktu halal nggak mau, waktu haram dia mau. Na'udzubillah. Sebetulnya dia itu hanya karena egonya yang dituruti, kesombongannya. Dia tidak akan melakukan hubungan sampai hamil lagi kecuali ada cinta di dalam hatinya. Tapi kenapa kok sampai ada talak 3? Karena dia tidak pernah ngaji, tidak pernah belajar menyelesaikan permasalahan. Rujuk. Makanya kalau ada perceraian di dalam Islam itu adalah untuk belajar. Suami setelah mencerai suruh belajar. Jangan rujuk kembali kecuali sudah dipelajari betul. Apa yang menjadikan sebab kemarin cerai? Wong sebab cerainya belum diberesin, tak tanya rujuk kembali, baru kumpul semalam cerai lagi. Nah, ini kan kebodohan. Apalagi sampai tolak 3, na'udzubillah. Setelah tolak 3 nggak bisa ketemu lagi, maka dia adalah melakukan zina. Dosa ibu yang solehah. Tapi ibu itu solehah insya Allah, karena berani bertanya. Tidak akan berani bertanya di majelis mulia kecuali orang yang dibimbing oleh Allah. Maka segera diselesaikan. Anda harus menikah dengan laki-laki lain. Setelah Anda menikah dengan laki-laki lain, sampai mohon maaf hubungan suami istri. Kemudian kalau ternyata Anda bahagia dengan laki-laki lain, alhamdulillah. Nggak boleh dipaksa suruh cerai, nggak boleh. Karena sebetulnya setelah cerai 3 itu, laki-laki nggak boleh menikah lagi perempuan itu karena apa? Hukuman bagi laki-laki itu. Biar diberi kesempatan wanita itu untuk mencari laki-laki yang baik untuknya. Sehingga setelah cerai 3, perempuan itu harus menikah dengan laki-laki lain. Setelah menikah dengan laki-laki lain, kalau bahaya, memang wanita tidak boleh dibikin main-main, main cerai, biar belajar. Nah, kalau ternyata dengan laki-laki berikut yang kemudian dicerai, baru nanti boleh kembali setelah masa iddah berakhir, boleh kembali kepada suami yang pertama. Lalu bagaimana permasalahannya? Yang menyelesaikan adalah rasa takut Anda kepada Allah. Jika Anda terus lanjutkan itu semuanya, Anda melakukan dosa dan dosa dan dosa, takutlah kepada Allah. Ingat, kebahagiaan dari Allah, semakin Anda dekat kepada Allah, maka ketahuilah Anda semakin mudah mendapatkan kebahagiaan. Maka berpikirlah Anda untuk menikah. Ibu khususnya wanita tadi, berpikir untuk menikah mencari pasangan. Kalau memang Anda punya hajat kepada laki-laki, Anda menikah. Karena sudah cerai 3 sesuai dengan pengakuannya. Kemudian masalah cerai ini harus dibuktikan dulu. Mohon maaf Ibu, Bapak, kita sering menemukan orang katanya mencerai 3, ternyata belum. Karena proses penceraiannya itu ada pengakuan seorang istri, karena istrinya saking marah kali, belum cerai sudah dibilang cerai, karena sudah terlalu nek dengan suaminya. Ada. Jadi kalau masalah perceraian kepada para asatid pun mohon dicermati ulang. Ngomong gimana sih? Suatu ketika ada katanya sudah dicerai, tak suruh nulis istrinya, tak suruh dengar, suaminya suruh beda, nggak ada ketemu, nggak cerai ternyata. Ada memang yang sudah cerai betul, kok aku cerai betul memang. Jadi perlu dicek kembali. Akan tetapi kalau memang sudah terbukti cerai 3, maka tidak bisa kembali lagi. Kecuali sang istri menikah diberi kesempatan untuk bahagia. Ini ada sebuah kisah. Masalah ini namanya muhallil, nggak boleh main-main. Muhallil itu adalah menjadikan halal. Muhallil menjadikan halal untuk kembali. Jadi dinikahi oleh laki-laki. Suatu ketika ini kabar, ini kisah. Seorang laki-laki ternyata mungkin karena dia terlalu sembrono mencerai istrinya sampai cerai 3. Di samping itu bang dia kasar, suka mukul, cerai 3. Cuma dia pikir kembali, panik, dia stres. Akhirnya minta tolong sama temannya atau bagaimana. Minta tolong, padahal ini tes musta'ad, tidak boleh kayak kambing pinjaman itu. Akhirnya minta tolong sama temannya, tolong nikahi mantan istri saya. Nanti setelah itu kembalikan ke saya.
Kan tidak boleh begitu, biarpun semayanan. Akhirnya betul temannya menikahi mantan istrinya. Tak taunya apa? Alhamdulillah, temannya bahagia. Temannya punya 2, dia nggak punya. Ngomong ini kok main-main begitu. Jadi biarkan dia bahagia, tidak dengan perencanaan semacam. Kalau merencanakan sah jadi muhalil, tapi itu tidak adab. Nikah bukan untuk main. Kalau ingin menikahi, nikahi sesungguhnya, karena tujuannya biar wanita itu nanti bahagia dengan suami yang baru itu. Kalau ternyata dengan suami yang baru gagal lagi, balik lagi sah. Wanita harus dimuliakan, dihormati. Seperti itu ya. Semoga Allah menjaga semuanya. Indah semuanya. Allah a'lam bishawab. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.